Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam mahasiswa. Sebelumnya perkenalkan saya Rahmadanti Masalatul Husna sebagai host pada kali ini. Nah, jadi pada kali ini tuh sebenarnya saya ingin ngobrol-ngobrol tentang kiat manajemen waktu untuk mahasiswa oleh salah satu lulusan MPI, dan baru saja beliaunya itu diwisuda dan mendapatkan gelar penulis skripsi terbaik. Nah, mungkin untuk pendengar nih yang sebagian dari mahasiswa MPI IAIN Kediri tahu dong siapa dia. Jadi mungkin sudah menebak-nebak kali ya siapa yang akan saya wawancarai hari ini. Bagi yang belum tahu, yang saya wawancarai hari ini adalah Kak Vira Lutfiana SPD. Beliau itu benar-benar menurut saya itu sangat istimewa sebagai panutan saya, karena ya gitu, mungkin teman-teman akan bisa menilai dari wawancara kita hari ini. Baik, sebelumnya kita sapa dulu. Selamat sore Kak Vira. Ya, selamat sore Bima. Wah, ini gimana kabarnya? Alhamdulillah, Kak Vira sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat. Gimana nih Kak setelah di wisuda, apakah ada sesuatu yang baru atau sesuatu yang ya beda gitu? Setelah wisuda beban lebih berat sih, beban. Kalau untuk kehidupan ya sama aja ya. Kehidupan juga berjalan seperti ini aja, dan mungkin untuk ada perkembangan sedikit dalam kehidupan kita, karena kan setelah wisuda pasti kita akan dapat privilege seperti itu. Oke, beban ya guys. Beban banget wes. Aduh, beban gitu. Ada serunya dong Mbak Vira untuk mendapatkan gelar baru ini. Seru banget. Selain mendapat gelar baru, kita dapat pengalaman baru, kita dapat proses baru juga untuk menuju apa yang kita raih. Oke, tanpa mengulur waktu lagi nih Mbak Vera, kita hari ini tuh akan membahas kiat manajemen waktu untuk mahasiswa. Nah, menurut Mbak Vera sendiri, apa sih definisi waktu gitu? Waktu ya? Iya. Waktu itu bagi saya adalah sebuah proses. Karena tanpa waktu kita nggak akan bisa untuk berproses. Tanpa proses kita juga nggak akan mendapatkan waktu. Karena waktu itu adalah hak setiap manusia yang ada di bumi kan. Allah sudah memberikan kita waktu untuk hidup. Hidup di dunia itu juga pakai waktu. Lalu waktu itu kita kelola sendiri sebagaimana efektif dan efisien mungkin, seperti itu. Jadi waktu itu adalah proses bagi saya. Kita lanjut aja ya Mbak ya. Oke, untuk menurut Mbak Vira sendiri nih, sepenting apa sih manajemen waktu untuk keseharian, terus untuk kuliah, untuk hal-hal yang ya menurut Mbak Vira itu sepenting apa sih gitu? Manajemen waktunya ya. Manajemen waktu itu sebenarnya kita tanpa memanajemen waktu, tanpa kita tahu manajemen waktu, kita itu sudah melakukan manajemen waktu. Kita udah melakukan time management gitu. Karena dari kita bangun, kita sudah merencanakan bangun tidur, mau sholat subuh, mandi dan sebagainya. Itu termasuk bagian dari time management atau manajemen waktu itu sendiri. Jadi penting enggaknya manajemen waktu? Penting banget. Karena tanpa manajemen waktu kita tuh nggak akan berjalan gitu loh. Definisinya sendiri ya. Manajemen, kita tahu manajemen itu adalah pengelolaan, pengaturan ya. Bagaimana kita mengatur apa yang akan kita lakukan. Waktu tadi sudah disampaikan, waktu adalah proses. Jadi kalau digabungkan, manajemen waktu itu adalah bagaimana cara kita untuk mengelola, mengatur sebuah proses yang ada dalam kehidupan kita. Seperti halnya kalau dulu zaman SD biasa bikin daily activity ya. Nah itu kan pembelajaran dari manajemen waktu itu sendiri. Mulai dari bangun tidur, kita ngapain, sampai tidur lagi, itu adalah siklusnya manajemen waktu, seperti itu. Jadi manajemen waktu itu penting banget buat diri kita, walaupun kita nggak membuat schedule ya. Kalau dulu daily activity itu membuat schedule, kita nggak membuat schedule pun itu sudah bisa dimaknai sebagai manajemen waktu itu sendiri. Oke, berarti sebenarnya tuh kalau untuk masalah penting atau enggaknya manajemen waktu tuh kita kesadaran diri sendiri ya. Kesadaran diri sendiri. Oke, lanjut nih Mbak. Untuk manfaat terbesar yang bisa kita peroleh untuk dari manajemen waktu sendiri, itu apa sih menurut Mbak Fira? Manfaat terbesar sebenarnya setiap orang merasakan hal yang berbeda-beda ya dari apa yang dia lakukan.
proses orang juga beda-beda, berarti artinya waktu orang juga berbeda-beda. Ada kalanya orang itu punya yang namanya skala prioritas. Nah, ini yang namanya manajemen waktu itu berhubungannya sama skala prioritas. Jadi kita harus mendahulukan mana sih yang paling utama dalam kehidupan kita. Seperti itu. Lalu manfaat yang paling penting dalam diri kita sendiri itu adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Karena bagaimana kita memanajemen waktu berarti kita juga memanajemen diri kita sendiri, seperti itu. Jadi untuk manfaatnya bukan hanya untuk manfaat internal tapi juga manfaat eksternal, bagaimana kita melakukan aktivitas kita menjalankan ibadah kita. Waktu kan pasti juga berhubungan sama ibadah, sama belajar dan lain-lain kegiatan positif yang kita lakukan. Itu kan manfaat juga kan untuk kita. Jadi ya banyak sekali manfaat dari mengatur sebuah waktu itu. Oke. Berarti ya balik lagi ke diri sendiri ya kalau waktu mah. Oke. Terus dari definisi yang sempat Mbak Vira sampaikan tadi, Mbak Vira ini sebagai seorang mahasiswa dan juga aktif berorganisasi berkaitan dengan waktu nih, gimana Mbak Vira sendiri menyeimbangkan atau memanage waktunya dari kegiatan kuliah, terus dari kegiatan organisasi. Kan setahu aku nih Mbak Vira juga nggak ikut organisasi di kampus aja nih, kan juga di rumah kan juga ikut organisasi. Itu gimana sih bisa memanage semua itu nanti untuk waktu untuk keluarga? Itu tuh gimana sih? Kalau diri saya sendiri ya, untuk mengatur waktu sebenarnya juga masih belum bisa seperfect mungkin ya untuk mengatur bagaimana membagi antara waktu kuliah, waktu organisasi, waktu bersama orang tua. Itu sebenarnya juga efektif, nggak terlalu efektif dan nggak terlalu efisien. Jadi masih terhitung situasional dan kondisional lah ya. Jadi ya itu tadi, kita kembali lagi ke skala prioritas. Kita hidup di dunia itu prioritas utama itu apa gitu kan. Terus kegiatan yang kita lakukan sekarang, misalnya nih kita punya kesibukan kuliah, terus kita juga punya kesibukan di misal 2 organisasi yang berbeda. Nah itu kan pasti kita harus membuat skala prioritas. Prioritas kita itu apa sih yang paling utama gitu. Misalkan prioritas utama itu adalah kuliah. Jadi kuliah harus dinomorsatukan. Jadi kalau misalkan ada keperluan organisasi yang itu tidak lebih penting dari kuliah, ya kita harus mengutamakan kepentingan kuliah kita. Oke, jadi itu tadi ya, kita harus mementingkan apa yang menjadi tujuan utama kita, buat skala prioritas sebaik mungkin. Nah itu nanti bisa dibikin seperti schedule dan lain sebagainya. Terus ini juga ada cara untuk memaksimalkan nih bagaimana, tapi saya juga belum menerapkan ya, tapi mungkin bisa teman-teman nanti coba. Yang pertama itu hilangkan kebiasaan menunda-nunda. Nah ini sering banget nih mahasiswa-mahasiswi ini menunda-nunda tugas ya, bahkan mendekati hari H baru dikerjakan. Nah itu hilangkan ya. Saya sendiri pun juga sering kayak gitu. Hilangkan kegiatan menunda-nunda itu tadi, seperti itu. Jadi supaya apa? Supaya nggak kebiasaan menunda-nunda pekerjaan, seperti itu. Lalu yang kedua, dahulukan yang diutamakan, dahulukan yang paling diwajibkan dulu. Misalkan dalam mengerjakan tugas, ya dahulukan yang mendekati deadline itu tadi ya, mendekati deadline harus didahulukan. Nanti untuk yang selanjutnya kita bisa kerjakan setelah yang satunya sudah selesai, seperti itu. Biar apa? Biar kita nggak keteteran gitu ya. Karena mahasiswa sekarang itu seneng banget keteteran ya, seneng banget mengejar deadline dengan sistem SKS, sistem kebut semalam, itu seneng banget. Dan saya juga pernah melakukan itu gitu. Jadi dan itu membuat saya jadi keteteran. 1, keteteran. 2, juga tidak fokus sama apa yang saya kerjakan. Kalau kita mengerjakan tugas itu santai, relax, tanpa ada beban yang lain atau tanpa ada deadline yang lain, itu pasti akan masuk kan. Kita akan belajar sambil membaca juga, kita akan sambil mengaplikasikannya juga, seperti itu. Lalu selesaikan pekerjaan itu dengan tepat waktu. Jadi kalau kita membuat skala prioritas, kita membuat schedule itu, kita harus membuatnya dengan tepat waktu. Maksudnya tepat waktu di sini adalah misal mengerjakan tugas makalah A,
mulai dari jam ini sampai jam ini itu harus selesai, itu target kita. Terus setelah itu jam ini sampai jam ini kita mengerjakan tugas lain, nah itu juga harus tepat waktu seperti itu. Jadi ada 3 itu tadi, hilangkan kebiasaan menunda-nunda, utamakan yang dahulu, dan buat waktu itu buat tugas itu selesai tepat waktu seperti itu. Oke, untuk tipsnya tadi teman-teman pasti udah sangat jelas, dan mungkin sepertinya nih untuk teman-teman sendiri tuh kayak udah punya angan-angan, pokoknya hari ini harus selesai tugas ini gitu. Terus untuk Mbak Vira sendiri nih, apa ya? Untuk teman-teman mahasiswa nih, apa sih pesannya agar kita nih para mahasiswa ini bisa memanage waktu, terus bisa kayak nggak menunda-nunda, terus kayak bisa sesuai sama schedule kita tuh gimana sih dari Mbak Vira sendiri? Sedikit apa ya, bukan tips ya, kayaknya sharing aja. Jadi dari ketiga hal utama untuk kita membuat manajemen waktu itu, kita harus mengenali diri kita sendiri. Satu, self correction lah ya. Jangan mengulangi kesalahan yang sama, jangan mengulangi kesalahan yang terdahulu. Jadi kita harus mengevaluasi diri kita supaya kita jadi lebih baik lagi seperti itu. Lalu untuk membuat suatu time management itu tadi, ya kita harus ingat tujuan kita itu apa gitu loh. Kalau kita, ada pepatah yang mengatakan waktu itu adalah uang ya, time is money. Uang di sini tuh hanya sekedar istilah gitu kan. Kita bisa mengartikan uang itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Jadi di sini artinya waktu itu sangat berharga gitu. Kalau kita menyia-nyiakan waktu, berarti kita menyia-nyiakan hidup gitu kan. Hidup kita itu hanya sebentar, kita hanya numpang minum lah istilahnya, seperti itu. Jadi kalau kita menyia-nyiakan hal yang paling berharga, yaitu waktu, sama aja kita menyia-nyiakan hidup kita gitu. Jadi ya ingat tujuan utama kita, ingat yang menjadi skala prioritas utama kita itu apa, dan buat hidup kalian itu jadi lebih berarti dan lebih baik lagi. Dengan apa? Dengan berproses. Oke. Wah, ini benar-benar banyak banget. Bisa dibilang waktunya singkat, tapi ini enak banget untuk aku sendiri. Dan semoga yang disampaikan sama Mbak Vira tadi juga ngena ke kalian, juga tipsnya, terus sharing dari Mbak Vira juga bisa ngena untuk kalian. Oke Mbak Vira, terima kasih untuk waktunya, udah direpoti hari ini untuk wawancara kita ngobrol santai. Dan benar-benar makasih. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih ya yang udah dikasih kesempatan buat sekedar sharing ya sama teman-teman ya. Oke. Berhubung hari ini kita waktunya sudah sangat mepet, saya sebagai host di sini ingin meminta maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata, perbuatan yang sengaja ataupun tidak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sebagai pembawa acara hari ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.